Kembali berpesta menjadi bukti kalau Persib Bandung sudah kembali kepada tren positif dan siap mengguncangkan final series kayaknya. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Teman-teman, hasil ini sebenarnya sudah saya prediksi di konten sebelumnya. Kalau Persib akan bisa dibilang cukup mudah untuk mengalahkan Rans Nusantara. Yang pertama karena Persib sedang ada pada performa yang semacam pede lagi lah dia karena sudah mengalahkan PSIS Semarang, yang dimana PSIS itu bukanlah tim ecek-ecek. Waktu PSIS dikalahkan oleh Persib, PSIS itu ada di peringkat kedua yang akhirnya digeser oleh Persib Bandung. Dan juga walaupun memang Persib tidak mendapatkan poin penuh di 5 pertandingan pertamanya di putaran kedua, tapi permainan Persib itu selalu menanjak, selalu ada terlihat semacam peningkatan gitu teman-teman. Dan puncak peningkatannya berhasil mengalahkan PSIS 3-0 dan Rans Nusantara sekarang 4-0. Sebenarnya bagi saya ini menjadi bukti ya teman-teman, menjadi bukti kalau memang Persib Bandung selalu ada progres dari sebuah prosesnya. Dan ini juga akan menjadi bekal bagi Persib Bandung ketika di laga selanjutnya akan menghadapi Persija Jakarta, dan ini akan menjadi laga yang sangat seru karena juga Persija Jakarta walaupun kita tahu sedang banyak atau sering sekali kalah, tapi kemarin saat melawan Dewa justru Persija menang, dan itu akan menjadi modal yang sangat penting dan berharga bagi Persija untuk menghadapi Persib Bandung yang sekarang di 2 pertandingannya sedang naik-naiknya gitu. Nah teman-teman, kita masuk ke taktikal permainan antara Rans dan juga Persib Bandung. Kita fokus di Persib Bandung ya, dan menyepil sedikit-sedikit tentang Rans. Persib, kita harus akui kalau permainan Persib Bandung di era Coach Bojan Hodak ini benar-benar efektif dan efisien. Bagi saya, efektif dan efisien itu sangat layak disematkan kepada Persib Bandung di era Coach Bojan Hodak. Kenapa? Karena Persib yang sekarang, saya sering sekali berulang-ulang bilang ketika sedang membahas tentang Persib, kalau mereka itu tidak terlalu perlu banyak pegang bola. Enggak. Walaupun mungkin perbandingan itu selalu ada karena Persib di era Coach Luis Milla yang kita tahu kental dengan tiki-takanya, di mana possession football menjadi salah satu andalan. Itu pun juga nggak salah. Bagi saya mau possession football mau enggak juga nggak jadi masalah. Yang penting kan menang. Itu. Nah, teman-teman, Persib di era Coach Bojan Hodak banyak sekali diakui oleh para pengamat sepak bola, menurut saya memiliki pertahanan yang cukup kompak. Walaupun memang kita juga harus akui Persib Bandung gagal mendapatkan poin penuh di 5 pertandingan terakhir sebelum melawan PSIS, tapi secara pertahanan sebenarnya mereka itu kompak banget, padu padat ya teman-teman. Dan bagi saya ini tidak terlepas dari sosok seorang Alberto yang kita tahu pertama kali datang ke Indonesia, menginjakan di Liga 1 Indonesia ini, dia begitu banyak kritikan, bahkan saya pun sampai-sampai adalah gitu semacam di pikiran saya selewat, kok bisa-bisanya ya Luis Milla ngambil pemain kayak gini. Menurut saya kayak gitu, karena begitu tidak terlihatnya seorang Alberto memiliki kualitas waktu itu saat Luis Milla masih sedang goyang ya di musim-musim barunya bersama Persib Bandung. Tetapi seiring berjalannya waktu, Alberto mungkin udah beradaptasi dan udah bisa melihat nih bagaimana cara bermain di Liga Indonesia. Walaupun Alberto ini sebenarnya bisa dibilang kurang cocok ada di Liga Indonesia karena Liga Indonesia merupakan karakteristik permainannya itu cepat-cepat, bola cepat, lari-lari, sementara Alberto sebenarnya nggak punya kecepatan teman-teman. Tetapi teman-teman, Alberto memiliki bagaimana dia pintar sekali dalam membaca permainan. Saya selalu geleng-geleng kepala ketika lihat Alberto. Bukan geleng-geleng kepala jelek, tapi saking bagusnya. Saking pintarnya dia bagaimana bisa melihat dan mengatur dan membaca permainan ritme pertandingan. Ada juga Nick Weaver, ada juga Kevin Mendoza yang kita akui kualitasnya memang layak ada di Persib Bandung, bahkan menggeser Teja Paku Alam bukan hanya pertandingan saat melawan Rans ini, memang di pertandingan-pertandingan sebelumnya juga Kevin ini menjadi tembok terakhir bagi Persib Bandung. Bahkan barusan juga kan ada beberapa peluang yang sangat emas dari Rans tapi bisa digagalkan oleh Kevin. Rizaldi Hanusa
pemain yang kembali, yang menurut saya wajib mengucapkan terima kasih kepada Luis Milla. Karena kita tahu ketika Luis Milla mengambil Rejaldi itu sebenarnya bisa dibilang perjudian ya teman-teman. Kenapa? Karena Rejaldi sedang underperform. Karena setelah cederanya, belum juga pulih kepala top performanya, justru malah memutuskan untuk mengambil Rejaldi. Yang padahal di situ, waktu itu ada Daisuke Sato yang sangat luar biasa dan juga ngambil Edo yang kita tahu luar biasa juga bersama Lans dan bersama timnas. Tapi Rejaldi bisa menggeser mereka, bisa menggeser Nando yang belum ada juga kepada top performanya setelah cedera, menggeser Edo juga, bahkan menumbalkan Daisuke Sato. Permainan yang apik yang jelas, Rejaldi ini sekarang sedang dirindukan oleh Persija Jakarta, oleh para The Jackmania, karena Rejaldi asli Jakarta, berasal dari sana, menginginkan Rejaldi kembali ke Persija Jakarta. Hand-hand, memang di pertandingan hari ini ada beberapa kali hand-hand kesalahan-kesalahan passing ya, tapi bisa dibilang cukup secara keseluruhan permainannya cukup bagus. Dan kembali trio lini tengah Persib Bandung, sang maestro Deddy Kusnandar yang tidak tergantikan. Sebenarnya di era Coach Luis Milla juga bisa dibilang cukup terpakai, walaupun bisa dibilang lebih 50-50 lah sama Rahmat Irianto, tapi di era Coach Bojan Hodak ini benar-benar mendapatkan menit bermain dan kepercayaan yang lebih banyak dibandingkan era Coach Luis Milla. Padahal Deddy ini sudah tidak muda lagi teman-teman, tapi dia berhasil menjadi sosok yang membawa ketenangan di lini tengah Persib. Nah, beberapa kali teman-teman, serangan-serangan Persib yang cepat itu berawal dari kakinya Deddy Kusnandar yang diberikan ke Markok, dan biasanya Markok yang lebih direct. Deddy ke Markok lebih direct. Jadi Deddy itu semacam menghubungkan jika seandainya ada serangan dari tim lawan berhasil digagalkan oleh back-back Persib, itu ke Deddy. Larinya, bolanya dikasih ke Deddy ke Markok biasanya langsung. Bahkan peluang di babak pertama juga ada direct dari Deddy Kusnandar yang benar-benar ciamik top bagi saya ke Ciro Alves, walaupun gagal menjadi gol. Karena Ciro seperti itu ragu ya, antara menendang atau juga ngumpan ke David da Silva. Stefano dan Markok, bagi saya trio ini udah mendapatkan ritme bermain ya teman-teman. Jauh sebelum ketika kehilangan Levi Madinda, akhirnya Stefano masuk. Ketiga pemain ini benar-benar seperti kehilangan arah. Mereka tidak tahu harus bermain seperti apa, padahal mereka adalah otak dari permainan Persib Bandung. Ditambah juga mungkin Markok yang dipanggil ke timnas, sehingga dua pemain ini kurang mendapatkan chemistry yang baik. Tapi akhirnya progres itu selalu ada. Saya selalu bilang untuk Persib itu progresnya selalu ada teman-teman. Kalau Ciro dan David da Silva saya rasa nggak usah diomongin lagi lah. Bahkan David sekarang menjadi top skor sementara dengan 17 golnya setelah mendapatkan 17 atau 18 ya, maaf. 17 kalau saya nggak salah, setelah gol penaltinya dari dia yang Ciro dilanggar oleh salah satu pemain Lans kan. Dan Rian Kurnia juga bisa dibilang cukup mulai menunjukkan bahwa sebenarnya dia punya kualitas. Kenapa dibawa oleh Luis Milla, tinggal membutuhkan kepercayaan aja sih. Intinya teman-teman, Persib Bandung kembali kepada performa terbaiknya, compact, bermain cepat, ciri khas Bojan Hodak, tidak terlalu banyak pegang bola, selalu mengandalkan jika seandainya lawan melakukan kesalahan passing ataupun gagal dalam menyerang, mereka melakukan serangan balik cepat dan jadi gol. Itu Persib Bandung, dan saya rasa Persib menjadi salah satu kandidat juara jika seandainya permainannya seperti ini, apalagi terus meningkat. Dan di laga selanjutnya akan melawan Persija Jakarta, ini akan seru banget dan kita akan bahas lagi dari ini tentunya. Assalamualaikum.